Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri Akhiruddin dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat media pembelajaran dari mata kuliah pembelajaran IPS. Untuk itu, materi yang saya akan bawakan yaitu materi hakikat dan karakteristik pembelajaran IPS. Masalah ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD atau MI, SMP atau MTS, hingga SMA atau MA. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD atau MI, mata pelajaran IPS memuat materi pelajaran geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai. Pembelajaran IPS pada hakikatnya adalah interaksi antara siswa dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam interaksi tersebut, banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal yang datang dari dalam individu maupun faktor eksternal yang datang dari lingkungan. Proses belajar mengajar termasuk pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS harus ditandai dengan aktivitas siswa. Sebagai konsekuensinya, anak didik merupakan syarat mutlak berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Siswa beraktivitas secara aktif, baik secara fisik maupun mental. Istilah IPS merupakan terjemahan dari istilah Social Studies. Dengan demikian, IPS dapat diartikan dengan penelaahan atau kajian tentang masyarakat. Dalam mengkaji masyarakat dapat dilakukan dari berbagai perspektif sosial, seperti kajian melalui pengajaran sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, politik pemerintahan, dan aspek psikologi sosial yang disederhanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran IPS. Rumusan tentang pengertian IPS telah banyak dikemukakan oleh para ahli social studies atau ahli IPS, dan untuk memperoleh gambaran yang lebih luas tentang pengertian dua istilah tersebut, adapun lingkup kajian masyarakat dalam IPS dapat dilakukan dalam lingkungan yang terbatas seperti lingkungan sekitar siswa maupun dalam lingkungan yang luas, yaitu lingkungan negara lain, baik yang ada di masa sekarang maupun di masa lampau. Dengan demikian, para siswa dan siswi yang mempelajari IPS dapat menjalani masa sekarang dengan dekat dan membekal pengetahuan tentang masa lampau umat manusia. Bertolak dari uraian di atas, kegiatan belajar mengajar IPS membahas manusia dan lingkungannya dari berbagai sudut ilmu sosial pada masa lampau, sekarang, dan masa mendatang, baik pada lingkungan yang dekat maupun lingkungan yang jauh dari siswa. Oleh karena itu, guru IPS harus bersungguh-sungguh memahami bagaimana bidang studi IPS tersebut. Tujuan pembelajaran IPS: yang pertama, membekali peserta didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, membekali peserta didik dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisa, dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat. Yang ketiga, membekali peserta didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat dan dengan berbagai bidang keilmuan serta berbagai keahlian. Yang keempat, membekali peserta didik dengan kesadaran, sikap mental yang positif, dan keterampilan terhadap lingkungan hidup yang menjadi berbagai kehidupannya yang tidak terpisahkan. Yang kelima, membekali peserta didik dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan, perkembangan masyarakat, dan perkembangan ilmu dan teknologi. Ada 3 kajian utama berkenaan dengan dimensi tujuan pembelajaran IPS. Yang pertama yaitu pengembangan kemampuan berpikir siswa, yang kedua yaitu pengembangan nilai dan
etika sosial, dan yang ketiga yaitu pengembangan tanggung jawab dan partisipasi sosial. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa yang dipelajari IPS adalah manusia sebagai anggota masyarakat dalam konteks sosialnya, maka ruang lingkup kajian IPS meliputi yang pertama, substansi materi ilmu-ilmu sosial yang bersentuhan dengan masyarakat dalam kurung aspek teoritis. Yang kedua, gejala, masalah, dan peristiwa sosial tentang kehidupan masyarakat dalam kurung aspek praktis. Kedua, lingkup pengajaran IPS ini harus diajarkan secara terpadu, karena pengajaran IPS tidak hanya sekadar menyajikan materi-materi yang akan memenuhi ingatan peserta didik, melainkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan masyarakat. Oleh karena itu, pengajaran IPS harus menggali materi-materi yang bersumber pada masyarakat. Dengan kata lain, pengajaran IPS yang melupakan masyarakat atau yang tidak berpijak pada kenyataan di dalam masyarakat tidak akan mencapai tujuannya. Ciri utama atau karakteristik pembelajaran ilmu pengetahuan sosial menurut Kokasi yang pertama yaitu 1. Dalam pengembangan IPS berusaha mempertautkan teori ilmu dengan fakta sebelumnya. Yang kedua, penelaahan dan pembahasan IPS tidak hanya dari seluruh bidang disiplin ilmu saja, melainkan bersifat komprehensif. Yang ketiga, mengutamakan peran aktif siswa melalui proses belajar mengajar inquiry agar siswa mampu mengembangkan berpikir kritis, rasional, dan analitis. Yang keempat, IPS dihadapkan secara konsep dan kehidupan sosial yang sangat labil, sehingga titik berat pembelajaran adalah terjadinya proses internalisasi secara mantap dan aktif pada diri siswa agar siswa memiliki keterbiasaan. Yang kelima, IPS mengutamakan hal-hal arti dan penghayatan hubungan antar manusia yang bersifat manusiawi. Yang keenam, berusaha untuk memuaskan setiap siswa yang berbeda melalui program maupun pembelajaran yang berarti memperhatikan minat siswa dan masalah-masalah kemasyarakatan yang dekat dengan kehidupannya. Yang ketujuh yaitu dalam pengembangan program pembelajaran senantiasa melakukan prinsip-prinsip karakteristik dan pendekatan-pendekatan yang menjadi ciri IPS itu sendiri.